Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Ruslanti MSI, yang saya hormati Ibu Nuriska SPD MSI, dan yang saya hormati ibu-ibu di Kelurahan Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Ibu-ibu sekalian, pertama-tama di sini saya ingin mengucapkan permohonan maaf dari Ibu Dekan karena sedianya acara ini yang membuka adalah Ibu Dekan Fakultas Teknik, Ibu Dr. Uswatun Hasanah, tetapi karena beliau berhalangan sehingga untuk kegiatan ini beliau mewakilkan kepada saya untuk membuka acara ini. Ibu-ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Imam Basori dan saya adalah Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Ibu-ibu sekalian, kegiatan P2M ini merupakan sebuah kegiatan yang rutin yang dilaksanakan oleh UNJ, khususnya Fakultas Teknik, di mana setiap tahun Fakultas Teknik terus secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ibu-ibu sekalian, UNJ sebagai kampus memiliki tugas yang kita kenal sebagai Tridharma Perguruan Tinggi, di mana UNJ wajib melaksanakan 3 poin, yaitu poin pengajaran, kemudian kedua adalah poin penelitian, dan yang terakhir adalah poin pengabdian kepada masyarakat. Sehingga pada kegiatan P2M kali ini merupakan salah satu wujud dari Tridharma yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Ibu-ibu, kami berharap bahwa kegiatan P2M kali ini bisa memberikan manfaat yang sangat positif kepada ibu-ibu, khususnya di wilayah Kelurahan Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di mana kegiatan P2M pada kali ini mengambil sebuah judul, yaitu pelatihan pemanfaatan ikan kembung dan kacang kedelai menjadi produk makanan guna mencegah stunting di Kelurahan Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Ibu-ibu, kita tahu bahwa stunting itu adalah suatu hal yang wajib kita perangi bersama, dan kita tahu bahwa pemerintah memiliki program untuk mencegah dan mengurangi kejadian stunting di seluruh wilayah Indonesia. Ibu-ibu sekalian, stunting bukanlah hal yang sulit untuk dicegah. Sebenarnya apabila kita mengetahui cara untuk mencegahnya, maka stunting bisa kita hindari. Stunting merupakan salah satu kondisi di mana anak-anak kita pada khususnya mengalami kondisi kekurangan gizi. Dan sebenarnya melalui atau menggunakan potensi lokal yang ada, stunting ini bisa dicegah. Sehingga pada kegiatan ini mengambil sebuah judul pemanfaatan ikan kembung dan kacang kedelai menjadi sebuah produk makanan yang nantinya bisa diharapkan mengurangi fenomena stunting. Ibu-ibu sekalian, ikan kembung dan kacang kedelai merupakan suatu produk yang mungkin mudah kita dapatkan dan harganya pun murah. Tetapi apabila kita tidak bisa mengolah, tentunya akan menjadi hal yang biasa saja. Lain halnya apabila kita memiliki sebuah pengetahuan atau keterampilan untuk mengolah ikan kembung dan kacang kedelai ini menjadi sebuah produk makanan. Apabila kita olah menjadi menggunakan sebuah teknologi yang tepat, maka ikan kembung dan kacang kedelai ini bisa menjadi sebuah makanan yang sehat, yang tentunya bisa menambah gizi bagi anak-anak kita. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di sisi lain kami dari pihak kampus dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta berharap bahwa kegiatan ini juga bisa menjalin adanya sinergi antara kampus dengan stakeholder, khususnya dengan masyarakat yang ada di wilayah Jabodetabek, di mana kampus UNJ berada di situ. Kami berharap sinergi ini bisa memberikan dampak yang positif sehingga masyarakat bisa merasakan dari keberadaan
UNJ sebagai kampus yang ada di wilayah Jakarta. Ibu-ibu sekalian, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya berharap semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan di akhir kegiatan nanti ibu-ibu bisa mendapatkan manfaat yang positif. Saya yakin bahwa Ibu Dr. Rusilanti dan Nuriska ini memiliki pengalaman yang sangat banyak sekali di bidang pengolahan makanan, sehingga nanti silakan saling bertukar pengalaman sehingga masing-masing nanti bisa mendapatkan manfaat yang positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Uswatun Hasanah selaku Dekan Fakultas Teknik yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Imam Basori selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik. Yang saya hormati ibu-ibu serta remaja putri peserta dari pengabdian masyarakat online. Pada kesempatan ini kami tim dari saya sendiri Ibu Rusilanti dengan Ibu Nuriska yang dibantu oleh mahasiswa Romlah, Alia, Hawa, Safira Azahra, dan Safira Kurnia. Kami ingin berbagi mengenai bagaimana mengolah bahan makanan yaitu dari ikan kembung yang memiliki protein sangat tinggi dan juga kedelai menjadi suatu produk yang dapat digunakan sebagai upaya untuk mencegah stunting. Sebagaimana kita ketahui, pada tahun 2019, prevalensi stunting mencapai 27,7%. Sementara Presiden Jokowi menargetkan pada tahun 2024 prevalensi stunting diturunkan menjadi 14%. Oleh karenanya, sangat diperlukan upaya-upaya pencegahan untuk kasus stunting tersebut. Setelah paparan terkait dengan stunting, maka akan dilanjutkan dengan video pengolahan bahan makanan yang terdiri dari ikan kembung dan kedelai menjadi produk olahan yang insya Allah disukai oleh ibu hamil dan balita untuk mencegah stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap ikuti peraturan dari pemerintah dan selalu menjaga kesehatan kita. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit materi tentang cara menghindari stunting dengan makanan bergizi. Di slide pertama bisa kita lihat perkembangan stunting di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2019, prevalensi stunting mencapai 27,7%. Presiden Jokowi mentargetkan pada tahun 2024 prevalensi ini akan turun menjadi 14%. Strategi yang akan dilakukan adalah intervensi gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 sampai 23 bulan. Sebelum membahas stunting lebih lanjut, apa sih definisi stunting? Stunting adalah keadaan di mana bayi atau anak tumbuh dan berkembang tidak normal sesuai umurnya. Biasanya kita menyebutnya kerdil, yang ditandai dengan kondisi fisik anak atau tinggi anak yang lebih pendek dari ukuran rata-rata anak normal. Ciri-ciri stunting selanjutnya adalah performa buruk, pertumbuhan melambat, pertumbuhan gigi terhambat, wajah tampak lebih muda dari usianya, dan tanda pubertas terhambat. Faktor penyebab stunting diantaranya adalah kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, kurangnya akses makanan bergizi dan akses air bersih serta sanitasi, dan yang terakhir, terbatasnya layanan kesehatan, terutama layanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan. Berikut adalah dampak yang ditimbulkan stunting pada jangka pendek. Yang pertama adalah peningkatan kejadian kesakitan dan kematian. Yang kedua, peningkatan biaya kesehatan. Yang ketiga, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal. Kemudian, dampak yang ditimbulkan pada jangka panjang. Postur tubuh yang tidak optimal pada masa dewasa, kapasitas belajar dan performa yang kurang pada masa ke sekolah,
meningkatnya resiko obesitas dan penyakit lainnya, menurunnya kesehatan reproduksi, dan yang terakhir, produktivitas kerja yang tidak optimal. Selanjutnya, kita akan membahas upaya pencegahan stunting dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Yang pertama ditujukan untuk ibu hamil dan bersalin. Pada poin pertama, intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya dapat dibaca pada slide. Yang kedua ditunjukkan untuk balita. Balita sebaiknya dipantau pertumbuhan balita pada usia 0 sampai 23 bulan. Kemudian yang ketiga pada anak usia sekolah. Jangan lupa untuk mengadakan program gizi anak sekolah. Selanjutnya ditujukan untuk remaja dan dewasa muda. Hal yang dapat dilakukan adalah penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat, pola gizi seimbang, tidak merokok, dan mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya, kita akan membahas asupan gizi seimbang untuk mencegah stunting. Hal yang perlu diperhatikan adalah 1000 hari pertama kehidupan. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi upaya pertama dalam menghindari stunting. Zat gizi yang penting untuk pertumbuhan adalah diantaranya protein, mikronutrien diantara lain zinc, yodium, zat besi, vitamin A, vitamin D, vitamin B12, dan asam folat. Bahan makanan yang mengandung kandungan gizi protein yang tinggi adalah ikan kembung. Ikan kembung mengandung protein dan omega 3 yang cukup tinggi dan harganya terjangkau serta mudah ditemui di berbagai tempat. Bahan kedua yang mengandung protein yang cukup tinggi adalah kacang kedelai. Protein kedelai mengandung 18 asam amino, yaitu 9 jenis asam amino esensial dan 9 asam amino non-esensial. Selanjutnya, kita akan menyaksikan cara pembuatan produk yang terbuat dari ikan kembung dan kacang kedelai.